Pernahkah kamu bertanya, mengapa banyak istilah ilmiah terdengar asing, tapi akarnya justru dari dunia Islam? Pertanyaan itu mengguncang, karena jawabannya tidak sederhana. Ia tersembunyi di balik halaman-halaman sejarah yang jarang dibuka, di balik nama-nama yang sering disebut sekilas, lalu dilupakan. Padahal, ada satu masa panjang dan menentukan ketika Islam bukan hanya bicara soal ibadah, tetapi memimpin dunia dalam sains, ilmu pengetahuan, dan pemikiran rasional. Sebuah masa ketika pusat peradaban dunia tidak berada di Eropa, melainkan di kota-kota Islam. Dan disinilah ketegangan dimulai. Bayangkan dunia pada abad ke-8 hingga ke-13. Eropa masih bergulat dengan ketidaktahuan, naskah-naskah kuno terkunci di biara-biara, dan ilmu pengetahuan dianggap berbahaya. Sementara itu, di Baghdad, Cordoba, Kairo, dan Samarkand, para ilmuwan Muslim justru membuka buku-buku Yunani, Persia, India, lalu melampauinya. Mereka tidak sekadar menerjemahkan, mereka mengoreksi, mengembangkan, dan menciptakan hal baru. Inilah fakta pertama yang jarang ditekankan. Islam tidak mewarisi ilmu pengetahuan. Islam membangunnya. Di Baghdad berdiri Baitul Hikmah House of Wisdom. 19. Bukan masjid, bukan istana, tapi pusat riset. Bukan masjid, bukan istana, tapi pusat riset. Di sana, ilmuwan dari berbagai agama dan bangsa bekerja bersama. Muslim, Kristen, Yahudi duduk di satu meja. Sains tidak ditanya agamanya. Yang ditanya, apakah ia benar? Dari tempat inilah lahir Al-Khawarizmi. Namanya kini mungkin hanya muncul di buku matematika sebagai catatan kecil. Padahal darinya lahir aljabar, bahkan kata algoritma, algoritm, berasal dari pelafalan namanya. Tanpa Al-Khawarizmi, komputer modern tidak akan pernah bekerja seperti sekarang. Namun ini baru permulaan. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi al-Tibb, ensiklopedia medis, yang digunakan di Universitas Eropa selama ratusan tahun. Ia membahas anatomi, penyakit menular, uji klinis, hingga etika dokter. Saat Eropa masih mengandalkan tahayul, dunia Islam sudah bicara metode ilmiah. Ketegangan semakin terasa ketika kita menyadari satu hal. Semua ini nyata, terdokumentasi, dan diakui, tapi jarang diajarkan secara utuh. Ilmu optik, Ibnu Al-Haytham. Ia menolak teori Yunani tentang penglihatan, lalu membuktikan lewat eksperimen bahwa cahaya masuk ke mata, bukan keluar dari mata. Inilah cikal bakal metode ilmiah modern. Observasi, hipotesis, eksperimen, kesimpulan. Berabad-abad sebelum Galileo dan Newton. Astronomi, para ilmuwan Muslim menghitung keliling bumi dengan akurasi yang mengejutkan. Mereka memetakan bintang, menyempurnakan astrolabe, dan menamai ratusan bintang. Nama-nama bintang yang masih kita pakai hari ini, Aldebaran, Betelgeuse, Altair, semua dari bahasa Arab. Pertanyaannya kini berubah menjadi lebih tajam. Jika Islam pernah memimpin sains dunia, mengapa citra itu nyaris hilang hari ini? Jawabannya tidak nyaman. Seiring waktu, pusat kekuasaan dunia bergeser. Penulisan sejarah pun ikut bergeser. Ketika Eropa bangkit melalui Renaissance, banyak fondasi ilmunya berasal dari terjemahan karya ilmuwan Muslim. Tapi narasi yang berkembang, kemudian menyederhanakan peran Islam, bahkan menghilangkannya. Peradaban Islam diposisikan sebagai penjaga sementara ilmu Yunani, bukan inovator. Padahal faktanya, tanpa peradaban Islam, Renaissance mungkin tidak pernah terjadi. Namun ada lapisan lain yang lebih menyakitkan. Kemunduran sains di dunia Islam juga dipicu oleh konflik internal, runtuhnya stabilitas politik, dan berkurangnya dukungan terhadap ilmu. Ketika ilmu tidak lagi dipelihara sebagai ibadah intelektual, cahaya itu perlahan meredup. Dan disinilah makna besarnya muncul. Islam pernah menjadi pusat sains dunia, bukan karena kebetulan, bukan karena keajaiban, tapi karena ada budaya berpikir, keberanian bertanya, dan keyakinan bahwa mencari ilmu adalah bagian dari iman. Ketika nilai itu hidup, peradaban pun bangkit. Ketika nilai itu ditinggalkan, kejayaan ikut runtuh. Sejarah ini bukan untuk nostalgia, bukan untuk membanggakan masa lalu meremehkan masa kini. Sejarah ini adalah peringatan bahwa umat yang pernah memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan bisa kembali berperan jika mau belajar dari sejarahnya sendiri. Bukan dengan romantisme, tapi dengan kerja keras, kejujuran intelektual, dan keberanian berpikir. Karena satu hal tak bisa disangkal. Islam pernah menjadi pusat sains dunia, dan itu bukan mitos, itu fakta.